Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat malam. Tibalah saatnya kita di ibadah persetuan doa GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base, Senin 5 Juli 2021. Mari kita angkat satu pujian. Untuk pujian pembukaan kita angkat kunyanyi haleluya. Sebelum kita bersama-sama masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini, Engkau telah
mengumpulkan kami di ruang virtual ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah boleh diberikan kesehatan selama kami menjalani hari-hari kami. Tuhan, kami tidak lupa selama 1 minggu hari-hari sebelumnya, kami secara tidak sadar maupun sadar melakukan dosa Tuhan. Entah itu melalui perkataan kami, perbuatan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyambut firman-Mu. Tolong urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkatilah kami agar kami juga bisa mengerti apa yang diharapkan oleh firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian, firman pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Saya ulangi, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-6 sampai ke-15. Perkenankan saya untuk membacanya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur ke tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak kami sampai kami menerimanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bersama, di ayat sebelumnya kita bisa membaca bahwa Paulus dan Silas melakukan perjalanan misi dari kota ke kota untuk melayani jemaat Kristus pada saat itu. Mereka menyampaikan pesan dan ajaran-ajaran dari para rasul supaya jemaat dapat bertumbuh imannya. Akan tetapi maksud hati mereka berdua adalah hendak melanjutkan perjalanan ke Asia pada saat itu. Namun di tengah perjalanan mereka mendapat hambatan dan mereka sudah pasti terhambat. Dikarenakan
Pada saat itu Paulus mendapatkan penglihatan, dan dalam penglihatan itu mereka dicegah untuk melanjutkan perjalanan ke Asia. Dan ia pergi ke Makedonia dan berseru. Dan di dalam penglihatan tersebut, ia disuruh ke Makedonia untuk menyebarkan Injil di sana. Dan akhirnya Paulus dan Silas menuju Makedonia, berlayar melalui Samotrake dan sampai di Neapolis, kemudian Filipi. Kita bisa melihat hal tersebut pada ayatnya ke-11 dan ke-12. Nah, di sana keduanya merespons panggilan Allah, sekalipun tantangannya kita bisa lihat bersama lebih besar dari daerah Asia. Mereka menunaikan panggilan Allah pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bersama-sama apa yang Paulus dan Silas alami pada saat itu. Tentunya ya sangat mungkin sekali kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi Paulus dalam hal ini, dalam perjalanannya, kita bisa melihat ternyata Tuhan melakukan sesuatu yang membuat ia terpaksa untuk mengganti rencananya. Dari rencana awal, ia akan berangkat dan berpelayanan ke Asia. Pada akhirnya, Tuhan mengarahkan ia dan menghambat ia atau mencegah ia untuk ke Asia dan menyebarkan firman di Makedonia dan sekitarnya. Nah, dalam kisah Paulus ini, ternyata Tuhan ingin Paulus mengabarkan Injil bukan hanya di daerah Asia dan sekitarnya, seperti yang saya bilang tadi. Tapi Tuhan ingin Paulus menyeberangi laut dan pergi mengabarkan Injil dan Makedonia dan sekitarnya. Kita bisa lihat di sana ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi Paulus. Di situ kita bisa melihat Tuhan ingin Paulus pergi mengabarkan Injil di daerah Eropa. Nah, pada saat itu kita bisa melihat di daerah Makedonia itu masih termasuk wilayah Eropa pada saat itu. Dan memang sejak saat itu Injil menyebar sangat pesat hingga ke kota Roma pada saat itu. Nah, jika kita perhatikan di Alkitab, kita dapat melihat bahwa perjalanan pertama Paulus hanya sampai pada daerah Pisidia. Namun peta perjalanan Paulus yang kedua menunjukkan bahwa Paulus menjangkau lebih banyak kota lagi hingga ke Filipi, Athena, bahkan ke Korintus yang merupakan pusat kebudayaan Yunani pada saat itu. Dari situ kita bisa lihat Bapak Ibu, kita bisa renungkan bersama bahwa sudah seharusnya sikap kita sudah seharusnya seperti kita bisa melihat ya Tuhan menghambat pada saat itu. Secara kasarnya Tuhan menghambat apa yang kita rencanakan. Di sini timbul pertanyaan, bukankah kita seharusnya sadar bahwa apa yang Tuhan rencanakan untuk kita itu pasti adalah yang terbaik dalam hidup kita? Bukankah seringkali pemikiran kita yang sempit membuat kita tidak dapat mengerti apa maksud dari rencana Tuhan tersebut? Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengkoreksi diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing. Dikala ketika keadaan sepertinya tidak berjalan sesuai rencana kita, dan ketika kita sudah melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin, namun Tuhan sepertinya justru bahasa kasarnya menghambat kita. Ketika kita mau taat dan berserah kepada Tuhan, kita bisa lihat Bapak Ibu, rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Di sini timbul ada beberapa pertanyaan lagi. Dikarenakan banyak ya sebagai manusia pasti kita bertanya-tanya, apa panggilan Allah? Pada saat itu kan Paulus kita bisa melihat mendapat panggilan untuk melayani bukan hanya ya seperti tadi di daerah Asia, tetapi Makedonia dan sekitarnya. Apa panggilan Allah
Kembali lagi ke pertanyaan, apa panggilan Allah yang sedang kita jalani saat ini? Yang kedua, tantangan apakah yang sedang dialami oleh panggilan kita saat ini? Begitu. Yang ketiga, mengapa Allah menghambat rencana kita? Dan apakah benar rencana yang diarahkan kepada kita baik adanya? Pasti kita bertanya-tanya demikian sebagai manusia. Jawabannya ya cukup sederhana Bapak Ibu. Jika Allah menempatkan kita di tempat pelayanan dengan segala tantangan dan kesulitannya, maka ingatlah bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan kita. Karena setiap jalan yang diarahkan oleh Tuhan, ya semua mempunyai risikonya tersendiri. Dikarenakan, begini Bapak Ibu, menjadi orang percaya bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti saja arusnya. Seperti sungai begitu. Dan kita sudah seharusnya bersyukur senantiasa. Karena Allah tidak pernah meninggalkan anaknya. Dan Allah tidak mungkin meninggalkan anaknya sampai tergeletak. Dan perlu diingat juga Bapak Ibu, apa yang direncanakan oleh manusia bisa berbeda dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Karena terkadang Tuhan menggagalkan rencana kita supaya rencana kita tidak menggagalkan kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu, setialah dengan panggilan kita masing-masing. Jalanilah dengan sepenuh hati. Dan yakinlah bahwa Allah sedang melakukan perkara besar dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita juga harus yakin Allah juga melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita hari lepas hari dan untuk kemuliaannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan apa maksud dari firman-Mu. Semoga kami semua bisa dapat mengerti apa yang Engkau mau dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, untuk menyambut firman kita pada malam hari ini, mari kita angkat pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, ada doa yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau ditunjuk oleh keluarga. Dan jika Bapak Ibu rindu untuk memilih didoakan secara khusus, mohon menghubungi nomor yang sudah tertera. Dan Bapak Ibu, yakinlah segala sesuatu yang ada sudah pasti atas izin Tuhan. Tinggal kita menjalaninya dengan sukacita hari lepas hari. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom.